Selamat datang para sobat loteng di tongkrongan kita yang sudah ditunggu-tunggu setiap minggunya. Yes, bahkan bisa lihat-lihat ada yang tantrum gara-gara konten kita nggak rilis-rilis ya. Kok bisa tantrum? Kenapa tuh, Son? Tak nungguin kan, mana nih nggak rilis-rilis sama segala macam kan? Begitu. Karena ini kita mengajarkan untuk bersabar juga, Son, ya kan? Salah Yes, satunya. benar. Karena kita pelan-pelan akan lebih sering lagi, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Yes. Mudah-mudahan akan lebih sering lagi dalam mengupload konten-konten. Nah, buat yang nungguin juga bisa nonton short-short kita kan? Nah, Karena itu kita dia. banyak juga konten-konten baru ya. Nah, Di yang pendek-pendek itu banyak. banyak. Kita sudah menyiapkan beberapa konten baru yang pelan-pelan kita upload ya, Son, ya, di short ya. betul, Jadi buat para betul. penonton YouTube jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita juga, oke? Jadi ente minggu ini ada cerita seru apa, Son, kira-kira? Cerita seru ya. Wah, gue minggu ini lagi kecantolan game lagi, Chef. Game apaan tuh? Game RPG. Oh, Mobile Legend. Enggak, itu kan bukan RPG. MMO. Oh iya lagi. MMO kan? MMO, ya. Bukan MMO, MOBA. Ya, Kalau MOBA, itu bener. ya kan. Jadi karena gue dulu dari kecil kan suka game-game RPG gitu kan, dari Suikoden apa segala Magic macam. Chess. Lagi-lagi bukan. Jadi game-game kayak Suikoden itu tau nggak sih? Suikoden itu? Tahu. Tahu kan? Nah itu banyak sekarang game-game barunya lagi kayak modelan kayak gitu sih. Yang Suikoden rilis di juga? 2023, 2024 kayak gitu. Ada game baru dari Suikoden juga, game terakhirnya sih. Oh. Karena kan yang bikin Suikoden itu kan udah almarhum nih penulisnya kan. Nah sekarang dia ada game terakhirnya yang diinvest juga sama Raditya Dika. Oh, begitu? Gamenya itu. Berarti Erika invest? Invest karena Beli dia demen sahamnya juga. kali, beli sahamnya. Oh, kali. enggak, mereka itu butuh dana. Developer gamenya itu, jadi mereka buka donasi lah buat supaya game itu bisa terjadi gitu kan. Oh, Raditya Dika invest sih. Invest. Jadi sampai di kreditnya itu kan gue udah tamat nih. Di kreditnya itu ada lengkap list donaturnya semua sih. Sampai ada puluhan ribu orang di situ. Jadi listnya dari negara Amerika, Indonesia, Jepang, semua ada. Dan uniknya lagi, yang banyak itu justru dari negara US, Inggris itu banyak banget sih. Banyak banget. Kan emang di Amerika banyak yang seneng RPG emang. Iya, Banyak yang bener seneng banget. RPG gitu. Nah, Ya. nanti apa nih cerita seru apa nih minggu lalu? Nah, kalau gua ini cerita serunya ya adalah progres kita ya, Son, ya, yaitu membangun kanopi sekarang. Bener nggak? Bener nggak, ya? Kalian bisa lihat tiang-tiangnya sudah ada. Nah, gitu kan. Jadi kanopi sudah terbangun sekarang, alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya hujan, ya kita udah bisa syuting sekarang. Udah bisa syuting Ya kan? Dan hasilnya juga lumayan ya, oke ya. Rapi lah ya. Dan cukup murah rapi. loh. Nah, itu dia ya kan. Jadi buat Om Deddy kita tunggu di sini ya. Dah, daripada berlama-lama mendingan kita langsung aja mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak ada riset yang bilang katanya user Android itu lebih jujur daripada user iPhone. Jadi ceritanya begini, ada sebuah riset yang memprediksi perilaku dari user iOS dan user Android. Sifat yang pertama nih, Son, ya kan, katanya user Android itu lebih jujur dan lebih rendah hati, Son, daripada user iPhone. Bisa jadi ya. iPhone kok tinggi hati. Tapi user iPhone tuh lebih ekstrovert, Son, ya kan, sedangkan user Android katanya lebih introvert. Benar. Terus habis itu user iPhone itu pengennya jadi leader katanya. Tapi kalau user Android pengennya jadi pengikut, Son, katanya. Son. Follower ya. Follower. Gimana buat ente? Maksud ente kalau bos-bos tuh berarti pakainya iPhone, Jet? Lah, bosnya Apple pasti pakainya iPhone. Bosnya Apple, beda mana? Terus katanya nih, user iPhone tuh biasanya pemikiran politiknya itu lebih ke liberal. Sedangkan user Android itu pemikiran politiknya lebih ke konservatif, Son, katanya. Son. Iya. Mungkin karena faktor usia juga kali ya. Nah, emang kebanyakan user Android umurnya di atas 35 plus katanya. Oke. Kebanyakan begitu. Iya. Sedangkan anak muda kebanyakan lebih memilih pakai iPhone. Terus user iPhone katanya tuh lebih boros, Son. Sedangkan user Android itu lebih seneng menyimpan uang katanya. Iya. Jadi lebih hemat lah gitu kan user Android. Karena biar irit maksudnya belinya Android ya. Nah, benar, Son, ya kan, karena kan Android kan variasi harganya kan berbeda-beda, Son. Ada banyak kan HP Android soalnya kan. Kalau iPhone kan HP-nya cuma sedikit maksudnya. Karena udah yang versi murah pun masih mahal juga
juga kan. Ya kan? Yang XR apa segala macam kan dulu. Iya, itu dia. Terus katanya user Android itu lebih kalem-kalem orangnya. Tapi kalau user iPhone itu lebih emosional katanya orang-orangnya. Ya karena mungkin kalau misalnya orang yang kayak demen-demen komputer, yang demen-demen teknologi kan biasanya emang makanya Android kan. Iya. Ya kan? Karena lebih customize gitu. Iya, Customizable lah. Customizable. Terus habis itu ada juga data yang bilang katanya kalau cewek itu 2 kali lipat lebih more likely untuk membeli iPhone katanya gitu. Ada data begitu juga daripada Android. Karena mungkin lebih untuk kayak apa ya, kamera apa segala macam kali ya. Ya kan sebenarnya sih alasan sebenarnya sih biar story-nya nggak patah-patah aja. Yang terakhir, kebanyakan user Android memandang HP itu sebagai alat bantu aja. Sedangkan kalau user iPhone itu banyak yang memandang handphone itu sebagai status juga, Son. Iya, benar. Makanya kan biasanya kalau misalnya kita dengar-dengar berita misalnya orang bela-belain beli HP. Biasanya iPhone bela-belain beli HP-nya gitu. Karena mesti melakukan sesuatu yang melanggar hukum demi beli iPhone gitu kan. Juga kan. Contohnya apa, Son? Perilaku melanggar hukum misalnya jual organnya. Wah, kan terlalu ekstrim itu. Nah, karena mungkin orang ini banyak yang mengejar status gitu ya, Son. Itu biasanya orang yang paling mudah gelap mata sebenarnya kalau misalnya mengejar status. Mudah jatuh ke dalam dosa ya. Lebih mudah lah. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah prediksi gitu ya, dan tidak semua yang kita bilang tadi itu benar. Karena kan misalnya orang yang pakai iPhone itu kan kadang nggak mau ribet, ya kan? Jadi nggak perlu ribet-ribet ngurusin virus apa segala macam bisa juga kan. Lagian kan kalau misalnya ngomong soal status gitu ya, maksudnya sampai di level tertentu aja kan. Kalau misalnya udah di level yang kelas atas ya nggak mandang iPhone sebagai status nggak lagi sih pasti. Iya, kecuali ini iPhone-nya kolaborasi sama Ferrari misalkan. Atau dari lapisannya dari emas. Kalau orang kaya HP-nya itu, apa namanya? Vertu. Lu iya. Vertu tuh. Zaman dulu. Iya. Ya kan? Ini pada tahu nggak nih HP Vertu nih ya kan? Tapi Android ada juga sih yang prestigious. Ada ya? Ada juga. Mana? Hadiah dari Olimpiade. Oh iya. Iya kan dikasih customize dari Olimpiade. Oh, itu Galaxy Fold. Oh, Galaxy Fold. Oh iya, benar. Dikasih tuh salah satu tuh. Tapi lebih fleksibel atlet ya daripada HP-nya gitu ya, saya dengar gitu. Maksudnya katanya pelipatnya agak problem dikit sama. Wow. Saya dengar gitu soalnya, saya dengar. Review-review orang ya. Review-review orang. Bahkan iPhone bisa dibilang bukan HP termahal sih udahan sih. Udah bukan ya? Iya, yang 30 juta itu kan udah banyak kan, Android juga. Berarti bukan untuk kaum mendang-mending ya kali ini. Bukan. Daripada beli itu mending beli NMAX gitu kan. Tapi mungkin karena sekarang kan trennya go green gitu ya. Jadi ya Gen Z akan lebih menyukai Apple gitu. Karena kan masuk sasaran green. Go green. Karena kan go green gitu kan. Iya, benar. Udah gigit ya ini. Nah, kalau Android kan AI merusak masa depan. Banyak yang berpendapat begitu. Logonya itu kan robot ya. Robot. Kita pilih humanity atau robot nih jadi pertanyaan. Pasti humanity dong. Gitu. Pasti pilihnya tumbuhan kan. Pasti pilihnya tumbuhan. Banyak kan. Nah, gue juga ada cerita nih. Tapi kali ini cerita serem, Zat. Cerita serem? Tentang tumbuhan. Wah, menarik sekali ini. Kira-kira tentang apa itu, Son? Nah, lo tau nggak ada tumbuhan yang bisa bikin rumah kita angker, Zat? Wah, pasti pohon pisang gitu ya, Son? Bukan dong. Jadi gini, di tahun 80-an ada keluarga dari Australia, Zat, yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh atau mistis di rumahnya. Wah, gimana tuh? Seperti mendengar suara-suara aneh, melihat hal-hal gaib, nanam jagung keluarnya singkong. Pokoknya merasa tidak tenang lah tinggal di rumah mereka. Tidak tenangnya karena lagi banyak pembangunan atau gimana? Karena merinding lah, bikin merinding. Merinding. Ya kan? Karena hal ini terjadi di satu keluarganya, ya kan? Jadi mereka menganggap, wah rumah mereka angker nih. Mereka sampai manggil paranormal. Bahkan polisi aja mereka panggil juga, ya. Polisi dipanggil? Polisi dipanggil juga. Tangkap setan maksudnya? Damkar yang dipanggil. Tapi tetap aja mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai suatu hari, polisi menemukan ada tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air atau penampungan air mereka, Zat. Dan ternyata setelah diselidiki, tanaman tersebut adalah spesies Datura. Yang dimana spesies ini sangat beracun karena kandungan-kandungan alkaloids yang ada di tanaman ini. Yang bisa menyebabkan halusinasi apabila dihirup atau dikonsumsi. Jadi karena tanaman ini ada di saluran air mereka, ya kan, apalagi kan kalau di luar negeri kan mereka minum dari air keran, ya kan, banyaknya. Iya, tap water. Jadi mereka tanpa sadar sehari-hari mengkonsumsi ya racun dari tanaman itu. Nah, orang-orang Indonesia pasti tidak asing dengan tanaman ini, Zat. Oh gitu ya? Karena spesiesnya ini kalau di Indonesia namanya kecubung, Zat. Oh, kecubung ternyata. Anggota yang mirip sama bunga trompet kan itu kan? Mirip kan? Sering kan tuh dipakai apalagi buat mabok apa segala macam kan sering tuh. Iya, di Indonesia di daerah-daerah banyak dengar cerita begitu sih. Ya.
Ya tapi tentu aja jenis tanaman ini kan banyak manfaatnya juga tetap, ya kan. Dan apalagi kan tanaman ini juga belum termasuk atau nggak termasuk di kategori narkotika. Ya kan, jadi masih aman gitu kan. Aman dari mana? Itu kan bikin orang gila gitu. Ya kan tergantung apa kadarnya seberapa banyak kan yang dipakai kan. Oh ternyata ada manfaatnya juga kalau misalnya kadarnya. Ada manfaatnya juga. Ada yang misalnya jadi obat kuat gitu juga ada juga sih. Oh gitu ya? Katanya bisa gitu sih. ternyata ya? Bisa katanya. Ya pokoknya tergantung penggunaannya lah, jangan sampai disalahgunakan gitu kan. Ya sama aja apapun kan. Kayak misalnya obat batuk juga banyak kan yang dipakai buat mabok kan. Banyak juga. Banyak. Bensin juga banyak. Bensin sama salep lah. Iya, lem gitu kan banyak juga ya kan. Coba mungkin kalian bisa komen pengalaman kalian mengkonsumsi tanaman ini coba. Loh! Coba ngaku kalian. BNN. Wow! Jadi ternyata mereka itu melihat mendengar suara-suara atau merasa rumahnya angker itu karena tercemar oleh tanaman kecubung ini berarti ya. Jadi bisa bikin halusinasi aja. Jadi minumannya tercemar tanaman kecubung, terus dia menghirup juga tanaman kecubung. Iya. Gitu ya? Jadi setelah itu dipangkas semua, anggapannya dicabut-cabut, dibersihin semua, jadi aman. Gitu. Tapi emang bahaya sih kalau kayak masuk ke saluran air apa segala macem. Jadi mending kayak kita gitu, toron-toron kayaknya masih sering dibersihin juga gitu kan. Oh ya benar juga sih ya. Soalnya kan kalau misalnya kamar gua dulu pernah nih waktu di kamar kosan kan kayak jamur, lu pernah nggak? Oh iya. Rumah atapnya ada jamurnya itu, kamar atapnya ada jamurnya. Ini itu karena lembab nih ya. Karena lembab itu bikin kita jadi susah napas kan. Betul. Jadi sesek atau batuk-batuk mulu kan. Ha. Ternyata bener loh itu tadi. Iya, benar. Benar, akhirnya bersihin udah lega lagi. Emang kalau di daerah-daerah gue sering dengar juga ceritanya orang mengkonsumsi kecubung tuh kadang-kadang biar mabok gitu kan. Iya. Tapi maboknya pasti mabok gila maksudnya. Mabok gila ya. Mabok gila, jadi orang gila gitu, kayak orang hilang akal gitu. Iya. Sering banget orang kalau makan itu telanjang, ceritanya begitu sih. Iya. Ceritanya begitu. Iya. Jadi gila gitu lah. Nah, jadi jangan mengkonsumsi hal-hal yang Jangan. rusak kesehatan kita ya, Son ya. Betul. Ya jangan sampai mentang-mentang ini tumbuhan, jadi bisa seenaknya. Nah, dikira semua tumbuhan bisa dikonsumsi. Iya. Akhirnya kan kita yang tertipu sendiri ya. Tertipu sendiri. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal tertipu nih, Son. Lu udah pernah kena modus penipuan internet belum? Modus yang mana nih? Jadi ceritanya ada modus penipuan di mana seorang scammer itu mendaftarkan domain website yang kelihatannya sama persis dengan website aslinya, Son. Berarti sesama jenis ini ya? Nah, nggak ada salahnya sih, bener. Oh, iya. Kan homo artinya sesama jenis, Iya, bener. Ya kan, graf itu huruf. Nah, kayaknya. Jadi mereka melakukan ini tuh dengan cara mengganti salah satu atau sebagian dari huruf itu dengan huruf Sirilik atau huruf Greek, Son. Yang itu emang mirip banget, menyerupai huruf Latin lah. Jadi yang paling mirip dari semua abjad tuh kan ada banyak kan. Maksudnya huruf-huruf tuh ada banyak jenisnya kan. Yang paling mendekati ini Sirilik sama Greek ini. Nah, itu biasanya dipakai untuk menipu lah gitu. Atau meniru websitenya ini. Jadi bener-bener hampir nggak bisa dibedain, Son. Kelihatannya linknya tuh kayak link beneran gitu. Jadi contohnya nih ya, kayak website Amazon.com misalnya. Nah, itu kan perusahaan besar kan. Jadi kita kan ngerasa lebih aman dan percaya gitu kan. Kesannya kayak, ya data kita nggak mungkin dicuri gitu kan. Iya. Sebagian masih mencuri juga sih. Tapi ternyata huruf A-nya misalnya diubah pakai huruf Sirilik gitu. Nah, pas kita ngeklik, jadinya kita kan ke website lain gitu, Son. Yang didaftarin sama si scammernya ini gitu. Bukan ke website Amazon yang asli gitu. Iya. Nah, yang parahnya, trik ini tuh bisa dilakukan untuk niru website apapun, Son. Bahaya Kayak banget. misalnya ntar ada Facebook misalnya. Belum daftar dicek misalnya belum didaftarin nih yang E-nya pakai huruf Greek misalnya atau huruf Sirilik. Ya udah gue daftarin domainnya. Wah. Ntar gue kirim link ke orang, nanti orang ngeklik, masuknya ke website gue bukan ke Facebook ya kan. Iya. Datanya gue colong deh abis itu gitu. Jadi biasanya link ini tuh disebarkan oleh scammers untuk mencuri informasi atau menyebarkan malware, Son. Ngeri banget kan? Ngeri. Tapi sekarang udah ada beberapa aplikasi yang bisa ngebantu kita biar kita nggak ketipu. Jadi misalnya kita ngeklik taunya linknya itu link scammers gitu kan. Ya nanti auto ke close gitu. Oke. Dia bakalan nulis, oh ini website ini ada malware-nya. Jadi langsung auto ke close, nggak kebuka lah gitu. Karena kan yang bikin bahaya kan pada saat kebuka itu kan. Nanti kita mungkin auto download sesuatu, masuk malware-nya di situ sehingga ya data kita dicuri, misalnya password kita diambil misalnya. Kan itu yang bahaya sebenarnya. Tapi kan kadang kayak misalnya teman lu ngirim link apa segala macam kan kadang kita nggak ngecek kan. Kadang kita nggak ngecek, gitu dia masalahnya gitu loh. Anggapannya nggak usah yang pakai huruf-huruf Greek tadi lah. Yang beda aja kita bisa nggak ngeh. Apalagi sekarang penipuan udah makin banyak juga guys ya kan. Makin marah. Pakai AI ya kan. Teman gua ini omnya.
Ya kan? Ditelepon pakai suara AI, tapi suara AI-nya saudaranya, lupa nggak? Wah gila. Gila, gue bilang. Apalagi suara kita yang sudah ada di mana-mana nih sambil Nah, ya kan? iya, bahaya sekali Iya kan? ya. Gue juga ada cerita tentang AI yang bahaya juga nih, Chat. Oh, gimana tuh, coba ceritain? Lo tau gak sih kalau AI sekarang udah bisa membaca pikiran kita, sih? Serius, Son? Jadi kalau kita melihat atau membayangkan sesuatu, otak kita pasti bekerja dan membentuk sebuah heat map gitu sih, atau grafik pemetaan yang digambarkan dengan warna. Ada orang bernama Aza Raskin. Wah, nggak enak dong berarti. Tetap enak dong. Raskin, Son. Yang adalah pendiri Center for Human Technology, Chat. Jadi dia ini melakukan penelitian tentang mimpi. Karena mimpi juga ternyata memiliki frekuensi di otak yang sama ketika kita membayangkan atau melihat sesuatu, Chat. Gitu. Mereka melakukan eksperimen dengan memasukkan orang ke mesin MRI atau scanner yang bisa melihat organ dalam kita. Ya kan, tahu kan? Yang biasa di rumah sakit itu lah. Yang biasanya buat ngeronsen kepala itu ya? Iya, bener itu. Iya. Di mesin itu dia memperlihatkan gambar jerapah ke orangnya. Lalu masukkan heat map otak orang tersebut dari mesin MRI ke AI image generator. Oh, terus apa hasilnya? Hasilnya adalah gambar yang dihasilkan oleh AI tersebut beneran jerapah, Seth. Beneran jerapah? Beneran jerapah. Sama mimpinya berarti? Sama mimpinya. Wah, gila. Padahal AI-nya tidak pernah melihat gambar tersebut. Bahkan di internet aja nggak ada gambar itu, Seth. Wah. Walaupun gambarnya itu tidak sama jerapahnya, tapi tetap kan dia dapat esensinya, yaitu jerapah. Eksperimen kedua adalah mereka memperlihatkan video kali ini, Jet. Ya kan? Jadi tugas dari AI ini adalah menceritakan apa yang ada di suara hati kita, Jet. Oh, bisa begitu Karena ya? kan tercermin juga di frekuensi otak. Jadi di video itu ada seorang perempuan yang digebok dari belakang terus jatuh, Jet. Jadi kayak kartun yang ada tentakel gitulah, nyaplok dia dari belakang gitu kan, terus jatuh. Hasilnya AI bisa dengan akurat menceritakan apa yang ada di pikiran orang tersebut, Jet, yang di mesin itu. Oh, gitu ya? Gitu. Jadi AI-nya bilang, ada seorang perempuan yang mirip dengan saya, dipukul dari belakang dan terjatuh. Jadi sampai saya melihat seorang perempuan yang mirip dengan saya. Itu kan maksudnya isi pikiran dari orang tersebut kan. Gila banget sih, cukup dengan hasil scan MRI aja, anggapannya secara tidak langsung AI bisa membaca pikiran kita kan, Jet. Wah, ngeri banget sih. Apalagi teknologi ini bisa dibilang kan teknologi baru ya. Jadi anggapannya masih bisa di-improve, dikembangkan lagi ke depannya. Iya, pasti. Tapi ya manusia sudah hidup cukup lama lah, Son, ya kan? Jadi kayak apapun yang punya beginning pasti punya ending ya kan? Wow. Jangan sampai AI ini sih tapi endingnya. Ya kan, bener nggak? Jangan sampai AI ini sampai. endingnya. Tapi gue pengen ngomong soal the beginning of humankind nih salah satunya. Wah. Lu udah pernah lihat tengkorak tertua di dunia belum, Son? Hah, lihat di mana? Jadi tengkorak ini namanya Lucy, Son. Atau orang banyak yang menyebut Grandma Lucy. Cewek nih berarti ya? Cewek. Oke. Saintis percaya bahwa tengkorak yang umurnya udah 3,2 juta tahun ini itu adalah leluhur kita, Son. Tengkorak ini ditemukan di Ethiopia di tahun 1974 dalam bentuk yang masih bagus banget, Son. Bahkan hampir sempurna tuh tengkoraknya. Terus habis itu kan disusun-susun kan tengkoraknya kan. Itu tingginya ternyata cuma 1,05 meter, Son. Jadi kecil banget, Son, kerangkanya. Kecil banget sih. Iya. Pasti lo muncul pertanyaan kan, kok udah 3,2 juta tahun tapi masih ada aja ya tulang-tulangnya ya? Iya. Harusnya udah jadi debu kan itu? Nah, itu dia. Cuman debunya sekarang nge-ban, Son, ya kan? Lagu-lagu Islam, band debu. Ternyata hal ini terjadi karena area discovery-nya itu terletak di a far triangle, Son. Apaan tuh? Area ini tuh terkenal memiliki temperatur yang tinggi dan jarang banget hujan. Sehingga tanah di situ tuh sangat kering dan tandus, Son. Hal ini membantu mencegah terjadinya kebusukan pada tulang dan tengkoraknya si Lucy ini, Son. Oke. Sekarang tengkoraknya itu disimpan di Museum Addis Ababa di Ethiopia, Son. Nah, kalau misalnya lu pengen ngejenguk Grandma Lucy, ya kan? Tiketnya cuma $1, Son, harganya. Wah, murah juga. Ini lebih mahal dari masuk tempat wisata di sini ya, Zat, kayaknya. Bahkan lebih mahal mengunjungi grandma kita sendiri daripada Grandma Lucy, Son. Ini butuh bensin, apa ya kan? Iya. Harus bawa oleh-oleh, ya kan? Loh, berarti lu percaya teori evolusi, Zat? Nah, ntar dulu. Jadi kalau katanya Guru Gembul, menurut sains tuh yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk yang memiliki karakteristik atau bentuk seperti manusia, Son, atau otaknya mirip sama manusia. Tapi kalau menurut agama, yang disebut manusia itu ketika hati, jiwa, dan pikirannya itu sudah manusia, Son. Itu bedanya. Jadi ketika sifatnya masih kayak monyet, itu bisa disebut sebagai manusia, Son. Ngapa gitu? Ya kan? Jadi manusia purba yang disebut manusia oleh sains itu bukan manusia kalau menurut agama gitu loh. Belum tentu manusia ya. Bukan manusia kalau menurut agama, bukan. Oke. Ya kan, kalau belum tentu ragu-ragu itu bukan agama. Agama harus paten. Oke. Bukan manusia gitu. Nah, tapi Guru Gembul menambahkan, katanya kalau misalnya kedua teori ini dikawinkan gitu, maksudnya ya teori evolusi dengan teori agama, katanya
Ya berarti kemungkinan Nabi Adam datang setelah manusia purba itu. Jadi menarik juga gitu ya pas gue lihat itu videonya. Jadi Grand Malusi ini digambarkannya sebagai monyet emang Son tadi. Oh gitu? Kalau lu cari Grand Malusi ya dia monyet gitu. Iya. Berarti harusnya masih banyak kan fosil-fosil atau tulang-tulang di sana kan berarti kan? Karena kan regionalnya sama semua berarti. Ya bisa aja. Bisa aja kan? Harusnya sih ada beberapa tulang lain yang ditemukan. Mungkin yang utuh hanya Grand Malusi mungkin ya. Iya mungkin. Iya. Dan gue juga baru tahu juga nih kalau misalnya daerah itu tanahnya tandus kering gitu ternyata bisa menjaga pembusukan juga. Iya. Ya pasti di area tersebut sangat sulit ya untuk tumbuh pohon dan segala macam. Susah gitu kan. Gue juga ada nih Chat misteri tentang pohonnya kali ini Chat. Wah, menarik tuh kayaknya tuh. Coba ceritain. Oke. Lo tau nggak ada ratusan pohon yang tiba-tiba tumbang dalam satu malam, tapi nggak tahu kenapa tumbangnya Chat? Lah, kok bisa nggak tahu sih, Son? Buat bangun istana kali itu bukan? Jadi di tanggal 27 Januari 2018, ada kejadian aneh yang berlokasi di Olympic National Park di United States, Chat. Di suatu malam, warga-warga sekitar terbangun kaget karena ada gempa kecil yang terjadi. Wah. Setelah ditelusuri, ternyata ratusan pohon besar dan tua yang ada di Olympic National Park itu roboh, Chat. Kalau lu lihat foto-fotonya itu parah banget. Bener-bener kayak kebelah dua, Chat. Orang-orang bingung dong, kekuatan misterius seperti apa yang bisa merobohkan ratusan pohon itu. Akhirnya para ahli dan pihak berwajib turun tangan. Ya kan? Pertama, mereka mengecek kekuatan angin di malam itu. Tapi ternyata anginnya normal aja. Angin biasa aja, sepoi-sepoi. Ya kan? Belum pindah daerah anginnya. Belum ganti KTP bukan? Kedua, mereka ngecek apakah ada petir atau badai yang menyambar pohon itu, Chat. Wah. Tapi ternyata lagi-lagi investigator tidak menemukan adanya tanda-tanda badai atau petir itu. Oh, dia lupa ngecek yang ketiga, Son. Apa tuh, Chat? Apakah ada proyek sawit atau batu bara di daerah tersebut, Son? Itu. Kan nggak ada sawit dari situ. Oh iya, di Amerika ya. Sawit ya. Lupa. Cuma di India kalau yang ada Di itu ya. India kalau itu. Dari situ akhirnya banyak konspirasi yang berseliweran, Chat. Apakah ada UFO yang jatuh? Ya kan? Apakah ada raksasa yang bangun? Setelah gue riset-riset lagi, penjelasan ilmiah yang paling masuk akal adalah terjadi fenomena mountain lee waves, yaitu pergerakan vertikal udara akibat adanya penghalang seperti gunung yang menyebabkan adanya perubahan tekanan dan suhu secara berkala. Sehingga tekanan besar tersebut akhirnya menyebabkan tumbangnya pohon-pohon tersebut. Ratusan pohon langsung Ratusan pohon. Oh, bisa begitu ya ternyata ya. Anggapannya fenomena itu yang menyebabkan banyaknya turbulensi di pesawat, Chat. Nah, itu banyak juga terjadi karena rotor itu tadi. Walaupun memang tidak ada konfirmasi yang menyatakan bahwa kejadian itu karena gelombang gunung tadi itu. Jadi nggak ada konfirmasinya gitu. Jadi ini teori doang berarti. Teori. Nggak tahu kenapa rubuhnya berarti intinya. Betul. Itu penjelasan ilmiah yang paling masuk akal. Gitu. Ngeri juga ya, ratusan pohon bisa tiba-tiba ambruk begitu ya. Tiba-tiba ya. Bener-bener kayak lu ranting dipatahin gitu, Chat. Tapi udah tua sih emang. Kalau pohon tua kan semakin tua semakin gede pasti ya kan. Iya. Makin tinggi lah ya kan. Padahal kan harusnya akarnya semakin kuat kan. Cuma Akarnya emang makin kuat. Pohonnya yang kebelah sih emang. Bukan keangkat gitu enggak. Oh, kebelah pohonnya? Pohonnya kayak patah gitu. Oh. Gitu. Iya. Makanya. Malah batangnya yang nggak kuat berarti ya. Batangnya nggak kuat. Sama ini kemarin gue ngeliat ini soalnya, ini topiknya agak beda dikit nih yang gue omongin ya. Oke. Kamala Harris sama Trump kan bakalan mencalonkan jadi presiden kan, dua-duanya bakal bertarung gitu kan. Iya. Jadi ternyata si Trump ini udah sering ngajakin Kamala Harris debat, Son. Oh, di mana? Tapi nggak pernah mau, Son. Oh. Nggak pernah mau. Ya debat ditonton orang, Iya. debat terbuka gitu. Jawabannya selalu tunggu aja nanti debat yang resmi, Son. Oh, Gitu. Iya. Ada begitu, Son. Mungkin belum siap atau apa ya, mungkin materinya. Harusnya sudah siap. Harusnya udah sebagai siap, ya. calon presiden ya kan. Pasti harusnya sudah siap. Harusnya udah siap kan? ya. Karena udah di luar kepala harusnya itu. Nah, atau mungkin dia punya jurus-jurus yang jangan sampai keluar dulu. Nah, bisa juga disimpan buat pas tanggal mainnya gitu. Nah, misalkan ya singkatan-singkatan. Ya. Nah. Ini contoh. Contoh misalkan begitu ya misalkan kan. ada ya. Jangan sampai keluar dulu di debat yang non official, rugi dong. Bener aja, ya kan? Gitu. Itu saya lihat kemarin sih begitu di Amerika nih ya kondisi di Amerika. Iya, jangan sampai pas debat jangan sampai ketahuan kalau tiba-tiba pengen pakai bahasa Latin gitu, Chat. Nah, itu dia. Iya kan? Sampai yang profesor pun juga nggak tahu bahasa Latin itu gitu ya. Maksudnya Kamala Harris mau mengeluarkan itu gitu. Maksudnya sampai yang profesor pun bingung gitu. Kan? Tapi kenapa ya di Amerika tuh maksudnya nggak majuin calon yang artis gitu misalnya. Ya kan? Trump kan artis. Hah?
artis dari mana? Trump artis kagak lah, bisnismen lah. Tapi kan sering muncul kayak yang di Smackdown itu. Ya bisnismen tapi dia bukan Iya artis. sih, basicnya bisnismen. Iya. Maksudnya kan mungkin kalau Amerika majuin calon-calon yang tadinya pelawak gitu misalnya, mungkin apa lebih membaik soalnya. Ini maksudnya di Ukraina kan? Enggak, Amerika. Oh, Amerika ini ngomongin Amerika. Iya, Kenapa iya. Amerika nggak nyalonin calon-calon artis misalnya atau pelawak gitu? Atau pelawak ya. Ya kan? Karena kan lebih gampang ya, masanya kan udah banyak yang suka. Lebih populer kan? Iya, ya kan? Di Ukraina presidennya pelawak. Pelawak. Iya. Karena populer kan? Nah, Nah. itu dia. Kenapa ya Amerika nggak begitu? Ya? Siapa tahu gitu kan pas nyalonin, udah jadi nggak lucu gitu. Mungkin Amerika takut seperti itu sih ya. Oh iya benar juga sih. Amerika berjaga-jaga lah. ibaratnya gitu ya. Berjaga-jaga, takutnya lawakannya udah nggak relevan lagi kan. Benar juga sih. Lagian kan ibaratnya wakil presiden di Amerika kan nggak mungkin nemenin pelawak yang dia. Gitu maksudnya gitu soal mungkin ya. Mungkin ini. Iya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin begitu makanya alasannya Amerika apa pelawak janganlah gitu. Jangan. Itu kali ya mungkin ya atau artis jangan terlalu banyak lah gitu. Jangan dulu Ada lah. sih kayak Arnold Schwarzenegger kan. Oh iya, tapi mungkin ya udah jadi gubernur aja atau jadi bupati aja gitu kan. Iya. Tapi maksudnya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Sedikit. Nggak terlalu banyak. Banyak kan dia emang orang politik gitu ya. Orang politik, orang kerja ya, profesional. Nah, jangan tadi dia profesional terus habis itu pas diangkat jadi bupati jadi pengusaha parkir sekarang. Ini sekali lagi nih ngomong yang di luar ya. Di luar. Kita nggak mungkin ngomong yang di sini, Son. Nggak mungkin. Mustahil. Pemerintah bagus lah di sini. Bagus. Nggak ada yang lucu juga gitu dari pemerintahan di sini gitu loh, Son. Ada, semua kerja serius Semua kerja serius, kerja cerdas juga ya, Son, ya kan? Cerdas. Iya benar juga. Bahkan kerja yang motonya. Iya, kerja. Nggak mungkin kan tiba ngelihat jebret joget di TikTok itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah Nggak itu. mungkin. Anda jangan mengadang-adang, nggak mungkin. Iya, nggak ya kan? mungkin lah, gila. Iya, nggak mungkin dong tiba-tiba motoran sama influencer di era baru. Kan nggak mungkin kan, Son, maksudnya kan? Nggak mungkin terjadi itu. Kan? Nggak mungkin. Mustahil lah. Mustahil. Sibuk dong pasti ngurus-ngurusin apa yang mesti dikembangkan, gitu kan, yang diperbaiki itu gitu. dia. Ya udahlah daripada berlama-lama sekarang kita mendingan masuk ke segmen baca komen. Baca komen, let's go. Komen pertama dari @yudakemal3475. Oke. Saran Bang, kalau bisa latarnya disetting biar lebih kerasa vibe loteng khas warga plus 62-nya katanya. Nah, tapi justru menurut saya ya loteng yang paling otentik ya seperti ini karena nggak diapa-apain gitu Nggak kan. diapa-apain kan? Iya. Adanya malah yang otentik. Oh, maksudnya mungkin kalau di loteng kan biasa banyak barang-barang nggak kepake, Bang. Oh, gitu ya? Mungkin kerdus-kerdus atau apa gitu kali. Oh iya, dibikin lebih rusak lagi berarti. Gitu. Lebih bikin berantakan lagi. Padahal kalau misalnya kalian lihat di kamera diputar sana udah sangat berantakan sekali. Berantakan sekali padahal ya kan itu kipas AC ada 3 biji tuh Mi, di belakang situ ya kan belakang kamera. Jadi ya kita minta tolong aja gitu ya guys ya. Maksudnya kalian tulis di komen kira-kira biar seru nih di belakang sini ditambahin apa lagi gitu. Nah, atau kalian bisa komen juga, Bang, biasa di rumah saya lotengnya ada gini, Bang. Nah, itu bisa kalian komen sebanyak-banyaknya. tulis di komen pokoknya gitu ya. Karena kita butuh masukan juga ya. Butuh masukan. Nah, komen selanjutnya dari @ahmad_shirojudin02. Bang, kapan ngundang Om Deddy Corbuzier? Nah, bener kan? 02. Bener kan? Bener. Pertanyaannya langsung ngundang Om Deddy Corbuzier. Nah, iya. Ya, sekarang Kanopi udah siap ya di belakang ya. Jadi Om Ded kita tunggu kedatangannya ya. Nah, doain aja semoga Om Ded segera datang ke sini ya, Son. Yes, benar. Kan katanya dia minta request nasi Padang katanya. Oh kan? iya, itu kita mesti nyiapin juga tuh. Tapi budgetnya 7,5 katanya, Son. 7.500 katanya. Kan? Itu dapat apa ya? Dapat apa itu ya? Nggak tahu sih. Mungkin kita harus menggunakan kreativitas kita lebih lagi, Son. Bener nggak? Ini saya bercanda ya yang ngomong 7.500 sampai sekali lagi. Bercanda. Karena kan tuh hanya di daerah-daerah tertentu aja. Nah, 15.000 lah. Dari @k.s9892. Lagi nunggu podcast sambil hujan biar ada ciri khasnya. Semoga kanopinya nggak kayak halte. Tidak dong. Sudah inilah. Kanopi kita lebih gede daripada Lebih halte ya. gede. Karena halte itu ciri khasnya kan entah kenapa ya halte bis ya. Lampunya pasti warna oranye, Son. Oh, iya. Warna oranye pasti lampu halte bis. Gue heran juga kenapa ya? Warna oranye ya? Warna oranye pasti. Gue kalau ngeliat tuh, saya ngeliatnya kok warnanya kenapa dibikin halte bis ini seakan-akan kayak halte angker gitu ya maksudnya. Kenapa ya kayak
Pantas aja banyak kriminalitas terjadi karena lampunya bikin pengen jahat gitu Pengen rasanya jahat, gitu kalau gua ngeliat kuning-kuning gitu ya, kuning-kuning oranye gitu ya. Iya, nah kalau ini tidak seperti halte ini ya Tidak kan. Sudah, dong. apa kita bikin sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin. Supaya menghasilkan tontonan yang berkualitas. Betul. Dari Ali Edansyah. Waduh, Edan nih ternyata Ali nih. Bang, gue mau nanya, gue pernah mimpi ketemu seseorang dalam kurung Einstein sampai 3 kali. Entah kenapa setelah itu aku dapat ide unik mengotak-atiknya. Aku dapat ide baru tentang teori unifikasi, rumus matematika dan psikologi otak. Bang, dalam sains aku kena apa? Please jelaskan gitu ya. Dalam sains. Dalam sains. Dalam sains dia kenapa? Dia kena apa? Hilang akal dia kalau secara Hilang biologis itu. akal. Ternyata Hilang akal namanya itu. udah sesuai sih, Edansyah. Nah, itu secara biologis itu hilang akal namanya itu secara sains itu ya kan. Hilang akal. Ini ketemu Einstein sampai 3 kali ya soalnya di mimpinya ya. Jangan Anda kira semua yang melet-melet tuh Einstein ya. Nah. Ahmad Riza juga suka melet-melet. Ya. Nah, tapi saya bukan Einstein, ya kan? Oke, cukup, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir karena itu adalah the highest respect for us, ya kan? Komen di bawah. Yes. Kalian nonton sampai akhir ya. Komen di bawah buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan notifikasi ya. Itu yang paling penting ya kan. Jangan cuma subscribe aja karena kalau misalnya nyalain notifikasi nanti begitu kita upload kalian langsung dapat tanda dari YouTube gitu ya San ya. Betul. Jadi nggak perlu tantrum-tantrum. Nah, itu langsung dia. lonceng yang ngingetin. Iya, gitu. itu dia. Karena saya sudah capek gitu ya, sudah kita upload berapa video, orang masih komen, oh sekarang ada logo close the door-nya nih. Waduh. Loh. Ini sudah berapa video ada logo close the door-nya, Son? Ketahuan tidak menonton. Nah. Makanya jangan lupa nyalain loncengnya, notifikasi. Atau oke? tadi pantengin sosial media kita yang lain. Nah. Yes. Follow Instagram dan TikTok kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.